Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara kepulauan yang memiliki kekayaan hayati, beraneka ragam kebudayaan, sumber daya alam yang melimpah, juga sumber daya manusia. Namun sebelum itu, Indonesia mengalami beberapa transisi ideologi pemikiran berkebangsaan dari berbagai tokoh yang ada dari dulu hingga sekarang. Mulai dari pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru hingga saat ini. Hari ini, 76 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang diawali dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu, hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Mereka menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Indeed, the burning desire of the Indonesian people for independence and liberty cannot be kept down. Just look at the slogan. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Setelah mendengar kabar tersebut, pihak golongan pemuda yang dipimpin oleh Wikana mengadakan rapat untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya mereka menemui Soekarno-Hatta, namun tidak menghasilkan apa-apa karena yang mereka rencanakan gagal. Setelah itu, mereka mengadakan rapat kembali dan membuat rencana, yaitu dengan membuat dua kelompok kecil. Kelompok pertama membuat seolah-olah terjadi keributan, dan kelompok dua mendatangi Soekarno-Hatta, dan mereka menyampaikan bahwa ada keributan besar dan Soekarno-Hatta harus diasingkan. Soekarno-Hatta diculik pada 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dekat Karawang. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak para pemuda, namun Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perdebatan terjadi sangat alot. Mereka sama-sama mempertahankan argumen masing-masing. Baik Soekarno-Hatta dan para pemuda sama-sama tersudut emosi, sehingga perdebatan menjadi sangat panas. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari yang suci. Akhirnya mereka bersepakat, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi. Teks dirumuskan bersama oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Pada 17 Agustus 1945, pada pukul 4
waktu Indonesia Barat, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sajuti Meling. Setelah selesai, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida menuju ke rumah masing-masing. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bendera yang dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanco Latif Hedraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanco Latif Hedraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri dari Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Indonesia merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Behind the scenes. Kita harus membuat rencana agar tidak terulang kembali.
ikut bersama kami. Coblos nomor. Coblos saya. Iya. Oh, ini wakilnya ya? Jangan lupa. Ayo, Sat. Gaji pesat. Benar, padahal kami sudah percaya kepada kalian. Ini demi kebaikan Indonesia, Pak. Tidak. Kalian tidak bisa terus-menerus mendesakkan.